Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Astuti, perwakilan dari kelompok 15, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manfaat Mikroorganisme dalam Bidang Farmasi, yang disusun oleh Saifur Rahmat, Siti Sarah Ulfa, Ulfa Meliza, Tiar Fahrozi, Uswatun Hasanah binti Tantawi, Widya Astuti. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang termasuk ke dalam manfaat mikroorganisme dalam dunia farmasi. Yang pertama fungi, virus, bakteri, protozoa, dan alga. Yang satu fungi. Fungi adalah nama regnum dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanan di luar tubuh lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Fungi memiliki beragam bentuk, awamnya sebagai besar, anggota fungi sebagai jamur, kapang, hamir, atau ragi. Meskipun seringkali yang dimaksud adalah penampilan luar, yang tampak, bukan spesies sendirinya. Manfaat fungi dalam bidang farmasi. 1. Fungi sebagai penghasil antibiotik. 2. Fungi sebagai penghasil agen penerun. Yang 3. Fungi sebagai penghasil obat penekan imun. Keempat, fungi sebagai penghasil vitamin. Dan kelima, fungi sebagai penghasil etanol. Peran khamir di bidang farmasi. Peran khamir di bidang farmasi juga tidak kalah pentingnya. Khamir dapat melakukan proses fermentasi gula. Kemampuan khamir memfermentasi gula ditentukan oleh adanya sistem transport atau gula dan sistem enzim yang dapat menghidrolisis gula dengan akseptor elektron alternatif selain oksigen pada kondisi anaerob fakultatif. Yang kedua, virus. Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang berproduksi di dalam sel inang dan hidup. Ketika terinfeksi, sel inang diperiksa untuk menghasilkan ribuan salinan induktif virus asli dengan cepat. Virus sendiri tidak memiliki sel. Pembentukan virus-virus baru berlangsung dalam sel inang yang terinfeksi. Manfaat virus dalam bidang farmasi. 1. Membuat vaksin. Cara pembuatan vaksin. Mengisolasi atau memisahkan gen-gen dari organisme penyebab sakit yang berperan dalam menghasilkan antigen yang merangsang limfosit untuk menghasilkan antibodi. Menyisipkan gen-gen yang telah diisolasi tersebut ke tubuh organisme yang kurang patogen. Mengkulturkan organisme hasil rekayasa sehingga menghasilkan antigen lalu digunakan sebagai vaksin. Mengeterasi antigen lalu digunakan sebagai vaksin. Contoh vaksin yang dibuat cara ini adalah polimelitis, gondong, kakar air, rubella, dan rabies. Pembuatan antitoksin. Cara pembuatan antitoksin ini adalah dengan menggunakan DNA manusia ke dalam DNA bakteri dengan bantuan virus viral DNA. Disambung ke dalam DNA manusia yang mengontrol sintesis antitoksik. Selanjutnya gen digabung ke sel bakteri. Sel bakteri akan berisi menghasilkan antitoksin manusia. Setelah bakteri multiplen, maka antitoksin yang dihasilkan akan diambil untuk melawan penyakit yang menginfeksi manusia. 3. Bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Di samping ini, contoh gambar bakteri. Manfaat bakteri dalam bidang farmasi. Beberapa antibiotik yang dihasilkan oleh bakteri yang digunakan dalam bidang farmasi antara lain. Yang satu,
terorisin. Yang kedua, aminoglikodisa, klosida. Dan ketiga, basitrasin, tetraliklin, streptomisin, polimisin, klorafenikol. Manfaat arkabakteri, bakteri yang hidup di daerah ekstrim. Enzim dari arkabakteri ditambahkan ke sabun cuci untuk meningkatkan kemampuan sabun cuci dan deterjen pada suhu dan pH tinggi. Digunakan dalam industri makanan untuk mengubah pati jagung menjadi dextin atau sejenis karbohidrat untuk mengatasi pencernaan laut karena tumpahan minyak. Yang keempat, protozoa dan alga. Protozoa adalah hewan pertama. Protozoa merupakan kelompok lain protista eukariotik. Kadang-kadang antara alga dan protozoa kurang jelas perbedaannya. Kebanyakan protozoa hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Beberapa jenis organisme mempunyai sifat antara alga dan protozoa. Beberapa organisme mempunyai sifat antara alga dan protozoa. Sebagai contoh, alga hijau, alga nophyta, selnya beralgela dan merupakan sel tunggal yang berklorofil, tetapi dapat mengambil kehilangan klorofil dan mampu untuk berfotosintesa. Semua spesies Elanophyta yang mampu hidup pada nutrin kompleks tanpa adanya cahaya. Beberapa ilmuwan memasukkannya ke dalam filum protozoa. Manfaat protozoa dalam bidang farmasi. Protozoa yang hidup di air tawar dan air laut merupakan zooplankton yang menjadi salah satu sumber makan bagi hewan air termasuk udang, ikan, kepiting yang secara ekonomis bermanfaat bagi manusia. Peran protozoa lainnya adalah dalam mengontrol jumlah bakteri di alam karena protozoa merupakan pemangsa bakteri. Salah satunya di dalam bidang farmasi, manfaat protozoa adalah entamoeba coli sebagai pembantu pembusukan makanan dan membantu vitamin K, tapi kadang akan menyebabkan diarea saat kondisi tubuh lemah. Ini contoh gambar protozoa. Manfaat alga di bidang farmasi. Rumput laut merupakan sumber yang menjanjikan untuk berbagai macam pengembangan. Umumnya rumput laut digunakan sebagai makanan, pupuk, dan juga obat-obatan. Rumput laut mengandung serat, karbohidrat, lemak yang rendah, mineral, vitamin, dan asam-asam amino, sehingga cocok dijadikan bahan pangan dan bermanfaat untuk kesehatan. Selain itu, kandungan metabolit primer seperti karangenan, agar serta alginatnya dapat digunakan sebagai geling dan pada makanan kosmetik dan industri farmasi. Metabolitnya lainnya yaitu lamiran, granmat, sulfat, galaktosil, gliserol, dan fukoidan yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan, anti-alergik, anti HIV, anti kanker, dan anti koagulan. Penelitian juga melaporkan bahwa rumput laut memiliki aktivitas antibakteri dan anti-inflamasi. Ini contoh gambar alga. Beberapa contoh produk farmasi yang dihasilkan oleh bakteri jamur dan kamir. Produksi antibiotik, produk steroid, produksi vitamin dan asam amino, produksi asam organik, produksi protein manusia.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.